Om Swastiastu, salam damai sahabat Hindu. Sebelum kami melanjutkan, silahkan like, subscribe channel Aksara Wisdom, dan aktifkan lonceng pada pojok kanan video ini, agar sahabat penonton mendapatkan update informasi mengenai Hindu dari kami. Setiap pelaksanaan puja dilakukan dengan posisi duduk atau asana. Asana yang digunakan menyesuaikan pakaian yang digunakan. Para pria menggunakan sikap Padmasana atau sikap bunga lotus dan Silasana atau Sukhasana. Para wanita menggunakan sikap Wajrasana. Secara umum, masing-masing asana membantu di dalam proses kelancaran pernapasan di dalam tubuh, melancarkan peredaran darah, dan membantu di dalam pengaktifan cakra. Posisi tangan sering disebut dengan Anjali Mudra, Brahmanjali Mudra, atau Ketanjali Mudra. Kedua telapak tangan dicakupkan dengan menyisakan ruang kosong di dalam tapak tangan. Tangan kanan adalah Purusa, Atma, Akasa, atau energi pasif. Tangan kiri adalah Pradana, Prakrti, Pertiwi, tubuh, atau energi aktif. Ada 5 penempatan posisi mudra, yakni di atas kening diperuntukkan kepada Tuhan atau Paramashiva, di kening diperuntukkan kepada para dewa, di ujung hidung diperuntukkan kepada para leluhur yang belum bersih dalam upacara kematian, di hulu hati dengan dimana ujung jari mengarah ke atas diperuntukkan kepada para resi, brahmana, para guru, orang yang terhormat, dan kepada sesama manusia. Di hulu hati dengan ujung tangan mengarah ke bawah diperuntukkan kepada para buta atau makhluk yang tidak terlihat. Sembah pertama, kehadapan Tuhan. Pada tahap ini, pangkat telapak tangan berada di atas kening. Di dalam tahap ini, Tuhan disebut sebagai Atma Tattva, atau kebenaran jiwa mutlak yang menyucikan diri kita. Anda akan menarik pancaran energi dari alam yang masuk melalui ubun-ubun. Beberapa energi akan datang dan membungkus badan seperti dari belakang kepala, tubuh bagian belakang, atau sisi bagian tubuh lainnya. Energi yang masuk ke dalam tubuh diarahkan ke dalam cakra jantung atau hridaya cakra. Di sana Anda akan membayangkan bunga Padma mekar sebagai tempat atau tanah dewa, sehingga tempat ini disebut Padma Hridaya. Melalui jari tangan, Anda akan menarik energi kebahagiaan atau ananda yang disertai dengan energi kesadaran ilahi atau caitanya yang masuk dari sekitaran kepala Anda. Ini alasan kenapa Anda akan merasa lebih tenang dan nyaman, bahkan merasakan tubuh Anda lebih bugar. Sembah kedua, kehadapan perwujudan Tuhan sebagai cahaya. Manifestasinya adalah Siwa Raditya. Pada praktik pertama, Tuhan dalam wujud kosong, dan kemudian pada praktik kedua berwujud cahaya yang mengilaukan. Dalam praktik kedua, pangkal kedua tangan ditempatkan di kening. Pusat konsentrasi pada Ajna Cakra yang berada di kening. Energi yang dibayangkan berbentuk cahaya yang terang. Energi dalam bentuk cahaya masuk ke dalam tubuh dan bertempat di dalam cakra hati di atas sekuntum bunga teratai. Energi ini akan membuat rasa nyaman, tenang, dan bahagia. Sembah ketiga, kehadapan Istadewata atau perwujudan Tuhan dalam bentuk dewa-dewa yang dipuja saat itu. Setelah terkumpulnya energi dalam bentuk cahaya, di dalam bentuk cahaya itu akan terdapat sesosok dewata. Setiap orang mendapat penampakan wujud yang berbeda di dalam konsentrasinya. Seperti di awal, energi akan berkumpul di sekitaran tubuh dengan skala yang lebih besar. Di dalam praktik ketiga ini, sangat penting mengetahui nama dari dewata yang dipuja saat itu, karena akan sangat membantu di dalam proses menerima berkat dan berkah dari dewa itu sendiri. Sembah keempat, memohon anugerah dari dewata. Pada tahap keempat, semua energi positif di sekitar tubuh akan tarik masuk ke dalam sebisa mungkin, tergantung kemampuan tubuh seseorang. Hanya orang yang sering menyucikan diri dan melakukan perbuatan baik yang dapat menarik energi yang lebih banyak. Anugerah ini tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan.
Energi ini akan membawa kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan, dan umur panjang. Energi ini disebut sakti, yang akan berproses dengan sendirinya di dalam tubuh seseorang. Energi sakti sama dengan energi taksu, hanya akan berhasil apabila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, anugerah akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan atau karma dalam kehidupan sehari-hari. Sembah kelima, kehadapan Tuhan. Jika sembah pertama sebagai kunci pembuka, maka sembah kelima sebagai kunci penutup. Di sini Tuhan disebut Parama Acintya, yakni yang maha kuasa dan tak terpikirkan, yang berada di dalam diri makhluk hidup. Hal ini terlihat di dalam pujastawa yang digunakan, yakni Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanamah Swaha. Pada tahap ini, seseorang menyadari di dalam dirinya bersama Tuhan dalam wujud Atma yang meresapi semua ciptaannya. Disinilah energi kedamaian akan terus mengalir di dalam tubuh seseorang. Namun, energi ini akan memudar apabila keseharian seseorang berperilaku yang tidak baik. Demikian penjelasan kali ini. Kami tim Aksara Wisdom mengucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.